Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Mukhyar Buhari, akademisi dalam channel YouTube saya yang saya beri nama Membaca Makna. Pada pertemuan kita kali ini, kita ingin mendiskusikan atau mengetengahkan perbincangan tentang wajah baru kelas new normal di sekolah dasar. Saudara-saudara, tidak dapat dipungkiri sejak kemunculan virus corona dan menjadi pandemi dunia, wabah ini telah mengancam keberlangsungan kehidupan normal dalam segala lini aktivitas manusia, merambah mulai dari kota-kota besar sampai ke pelosok negeri yang paling terpencil sekalipun, mampir dan menerjang kehidupan manusia, mulai dari negara yang paling maju dan canggih teknologinya, dikdaya persenjataannya, sampai ke negara berkembang dan negara miskin. Virus COVID-19 tidak peduli dan tidak mau tahu. Semua aktivitas masyarakat dunia hampir lumpuh, mulai dari aktivitas ekonomi, aktivitas pariwisata, aktivitas sosial, aktivitas pendidikan, sampai pada aktivitas ibadah terganggu, bahkan terpaksa dihentikan. Tidak peduli pejabat, konglomerat, rakyat biasa, mau siapapun itu, semua manusia sejagat raya ini serempak kompak menyuarakan satu suara waspada terhadap virus corona. Saudara-saudara, masyarakat dunia pun menabuh genderang perang melawan virus COVID-19 yang tidak kasat mata itu, mulai dari pemberlakuan lockdown, membatasi pergerakan masyarakat, mengurangi mobilisasi massa, melakukan karantina besar-besaran, sampai pada PSBB untuk istilah Indonesia sudah menjadi akrab di telinga kita. Berbagai peraturan dan kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah, berbagai tindakan disiplin dan penerapan agar taat terhadap aturan diberlakukan. Semua pemberlakuan perangkat itu sesungguhnya tanda ikhtiar, tanda bukti pemerintah ingin melindungi masyarakatnya, wujud cinta pemimpin kepada rakyatnya. Saudara-saudara, perlahan-lahan segala ikhtiar tersebut mulai menunjukkan hasil. Perubahan kebijakan mulai bergeser. Aturan PSBB yang selama ini begitu ketat perlahan-lahan mulai dilonggarkan dengan tetap mengacu pada protokoler kesehatan yang ketat. Perubahan perlahan, terukur dan sistematis itu kita kenal pula dengan fase transisi menuju era new normal. Sekali lagi, ini juga mesti kita pandang sebagai bagian dari cinta pemegang teraju negeri kepada rakyat agar ekonomi masyarakat kembali menggeliat. Para sahabat membaca makna, saudara-saudara yang berbahagia, dengan masuknya kita pada masa transisi menuju new normal, berarti pertanda era new normal dalam aktivitas kehidupan kita pemberlakuannya hampir niscaya. Untuk itu, masa transisi ini seyogianya segala lini masyarakat dengan berbagai aktivitas, mulai dari lembaga pemerintahan, lembaga sosial, pariwisata, sampai ke lembaga pendidikan, harus ikut ambil peduli, ikut mengambil peran, berbuat sesuatu, berburu dengan waktu, mengisi masa transisi ini sebagai masa persiapan, masa pembenahan jika seandainya nanti new normal benar-benar diberlakukan. Saudara-saudara, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, sahabat dan para pembaca atau para penikmat YouTube membaca makna yang saya muliakan, maka
berkaitan dengan lembaga pendidikan, khususnya di sekolah dasar, saya ingin mengajak kita semua berbincang, berdiskusi dengan konsep yang saya beri nama konsep 5 wajah, 1 rupa, kelas new normal di sekolah dasar. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah yang saya muliakan, begitu nanti tahun pelajaran baru dimulai dan anak-anak sekolah sudah diperbolehkan belajar secara langsung di sekolah, tentunya aturan disiplin sekolah otomatis berbasis protokoler kesehatan wajib diberlakukan. Sekolah yang diisi oleh ratusan, bahkan ada yang ribuan anak berada pada satu tempat pada waktu yang sama, bermain yang sama, berkerumun bersama. Bayangkan betapa rentannya sekolah dapat berpotensi menjadi klaster baru penyebaran virus COVID-19. Tentu kita semua sepakat hal itu tidak boleh terjadi. Lalu, apakah kita harus menghindar dari situasi itu? Apakah kita harus takut? Apakah kita tidak bisa berbuat apa-apa? Atau lebih ekstrimnya lagi, apakah proses pembelajaran selamanya harus dari rumah? Atau yang lebih ekstrim daripada itu, apakah sekolah harus dibubarkan? Saudara-saudara, jawabannya tentu tidak. Tidak, kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh kalah dengan corona. Tetapi situasi ini adalah tantangan yang menarik untuk kita siasati. Tantangan yang asik untuk kita taklukkan. Kita harus song-song era new normal ini dengan menumbuhkan kreativitas dan inovasi baru. Saling menguatkan antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Bapak Ibu guru, saudara-saudara, para Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati. Maka berkaitan dengan inovasi baru menyambut era new normal, kita bisa modifikasi kelas sekolah dasar dengan konsep baru, wajah baru kelas new normal, yang saya beri nama dengan konsep 5 wajah 1 rupa, yaitu wajah baru kepala, wajah baru sekolah, wajah baru kelas, wajah baru ruangan majelis guru, wajah baru kurikulum, dan wajah baru pembelajaran, ditambah 1 rupa baru relasi sekolah dengan orang tua wali murid. Saudara-saudara, mari kita bentangkan satu persatu. Yang pertama, W yang pertama, tadi kita sebutkan rumusnya adalah 5W plus 1R. Nah, W yang pertama, wajah baru sekolah. Dalam wajah baru sekolah ini, setidaknya ada 7 aspek yang berada di dalamnya. Yang pertama, sekolah mesti menyediakan fasilitas internet dengan kapasitas yang ditingkatkan. Setiap kelas terpasang hotspot yang bisa dengan mudah diakses oleh guru. Yang kedua, sekolah harus melakukan pembenahan mulai dari pintu masuk gerbang sekolah, harus membuat marka-marka atau tanda-tanda pembatas jarak mulai dari pintu gerbang sekolah sampai ke dalam ruangan kelas. Yang ketiga, taman sekolah atau halaman sekolah, tempat duduk anak-anak di halaman sekolah harus dirubah dengan model aturan social distancing. Yang keempat, di merata tempat, sekolah menyediakan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir. Yang kelima, sekolah membuat poster-poster atau pamflet-pamflet atau gambar-gambar yang menarik untuk anak-anak, berisi peringatan, himbauan, dan pembelajaran untuk mengedukasi siswa tentang virus COVID-19. Ditempatkan di merata tempat, mulai dari gerbang sekolah,
dalam pekarangan sekolah sampai di dalam kelas. Yang keenam, sekolah harus memasang pengeras suara seperti di mal-mal, di berbagai tempat strategis, mulai dari pekarangan sekolah sampai di dalam kelas. Ini sebagai cara untuk memudahkan mengingatkan anak-anak dengan suara lembut. Petugas atau guru piket secara persuasif minimal sekali dalam 20 menit mengumandangkan atau memberitahukan peringatan kepada anak-anak tentang perlunya menjaga social distancing dan perlunya tetap memakai masker dan perlunya cuci tangan. Yang ketujuh, sekolah harus menyediakan alat pengukur suhu. Anak-anak mulai dari masuk gerbang sekolah itu sudah dilakukan pengukuran suhu baik kepada anak-anak ataupun kepada orang tua yang mengantar anak-anak. Yang ketujuh, lingkungan sekolah secara rutin disemprot dengan disinfektan. Itu W yang pertama. W yang kedua adalah wajah baru kelas. Apa yang bisa dilakukan pada wajah baru, persiapan menuju wajah baru kelas new normal ini? Setidak-tidaknya ada 6 aspek yang mesti dilakukan pembaruan. Yang pertama, merubah wajah baru kelas. Kelas tetap dengan ukuran yang sama, tidak berubah, tidak ada perombakan gedung. Tetapi ruangan kelasnya yang dirubah. Kalau biasanya satu kelas diisi dengan 30 siswa, sekarang dengan kelas new normal hanya diisi 10 orang siswa. Tempat duduk siswa diatur berjarak dan antara masing-masing kursi disekat dengan plastik transparan. Begitu juga antara tempat guru di depan juga dibuat pembatas dengan murid menggunakan plastik transparan. Sehingga kemungkinan terjadinya droplet bisa dihindari. Apakah droplets guru kepada siswa atau siswa sesama siswa? Itu yang pertama. Yang kedua, di setiap pintu masuk ruangan kelas telah tersedia fasilitas cuci tangan menggunakan keran air yang mengalir. Yang ketiga, masuk ke dalam ruangan kelas, ketika masuk ke dalam ruangan kelas itu tidak lagi seperti biasa, murid bisa secara bergerombol bersama-sama masuk ke ruang kelas, tetapi ini diatur dengan cara bergantian dan dengan jarak sesuai dengan protokoler social distancing. Begitu juga ketika keluar kelas. Yang keempat, setiap anak dari rumah sudah dibekali oleh orang tuanya dengan hand sanitizer. Yang kelima, di dalam kelas dipajang poster-poster menarik untuk mengedukasi siswa tentang COVID-19. Gambar-gambar yang menarik untuk mengedukasi siswa tentang bahaya COVID-19. Terutama mengedukasi siswa perlunya cuci tangan, memakai masker, dan mengatur jarak atau social distancing. Yang terakhir, di setiap kelas secara rutin disemprot disinfektan. Begitu siswa keluar dari kelas, petugas langsung masuk ke dalam kelas melakukan penyemprotan. Yang ketiga, W yang ketiga, wajah baru ruangan majelis guru. Sama dengan ruangan kelas, ruangan majelis guru harus dilakukan juga perombakan wajah baru. Setidak-tidaknya untuk ruangan majelis guru ini ada 3 langkah yang mesti dilakukan agar ruang majelis guru siap menyambut datangnya new normal. Yang pertama, ruangan majelis guru juga harus dimodifikasi. Di depan ruang majelis guru harus tersedia fasilitas cuci tangan menggunakan keran dengan air yang mengalir. Antara meja atau kursi majelis guru yang satu dengan yang lainnya harus dibatasi, disekat dengan menggunakan plastik transparan. Yang kedua, sebaiknya guru
masuk ke ruang majelis guru hanya untuk keperluan yang penting-penting saja, bukan untuk duduk-duduk istirahat ketika jam istirahat. Sebaiknya ketika jam istirahat, guru tetaplah berada di dalam kelasnya. Apalagi di sekolah dasar menggunakan sistem guru kelas. Jadi guru datang ke sekolah, masuk ke ruang majelis guru hanya untuk mengambil peralatan atau melakukan absensi. Setelah itu langsung ke ruangan kelasnya masing-masing. Yang ketiga, setiap guru hendaknya selalu mengantongi hand sanitizer, memberikan contoh yang baik kepada murid, pentingnya, perlunya cuci tangan, mengatur jarak, dan memakai masker. W yang keempat adalah wajah baru kurikulum. Untuk W yang keempat ini, ada dua hal pokok yang harus dilakukan menuju pembelajaran era new normal. Yang pertama, selama masa transisi ini, hendaknya kepala sekolah mengajak guru-guru untuk mendiskusikan kurikulum. Karena tidak mungkin pelaksanaan proses pembelajaran dengan membuat siswa berada di sekolah seperti biasanya ketika masuk kelas new normal. Biasanya sekolah itu masuk mulai dari jam 7 sampai jam 12 siang atau bahkan ada sekolah yang sampai sore. Begitu juga dengan strategi, begitu juga dengan model pembelajaran, tidak mungkin juga diberlakukan seperti biasanya. Maka kurikulum sekolah mesti dilakukan modifikasi dengan wajah baru. Karena itulah kepala sekolah harus mengajak guru-guru membahas kurikulum untuk dirampingkan, untuk disesuaikan agar sesuai dengan waktu dan perpaduan belajar dengan menggunakan sistem daring. Setelah kurikulum dirampingkan, otomatis jumlah mata pelajaran pun ikut dirampingkan. Pilihlah mata pelajaran yang benar-benar urgen. Misalnya kita ambil contoh kelas 5 sekolah dasar. Di kelas 5 itu kita mengenal ada pendidikan agama dan budi pekerti, ada PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPS, PJOK, SPDP, budaya Melayu Riau, kalau itu di Riau, mungkin kalau di provinsi lain ya sesuai dengan daerahnya masing-masing, lingkungan hidup. Nah, sejumlah mata pelajaran ini itu bisa, kalau saya menawarkan, bisa kita rampingkan menjadi 4 mata pelajaran saja. 1, pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua, PPKN plus IPS. Yang ketiga, matematika. Yang keempat, IPA. Sedangkan mata pelajaran yang pokok seperti bahasa Indonesia, itu dia akan include di dalam 4 mata pelajaran ini. Yang kedua, yang mesti dilakukan untuk poin W yang keempat ini atau wajah baru kurikulum, setelah kurikulum dirampingkan, kemudian bidang studi juga dirampingkan. Dari bidang studi ini, tema-temanya juga bisa dilakukan perampingan-perampingan. Maka yang kedua adalah tuangkanlah hasil perampingan kurikulum, perampingan mata pelajaran atau tema yang telah dibahas bersama kepala sekolah dan guru di sekolah tadi ke dalam satu proposal dengan judul Modifikasi Pembelajaran Era New Normal SD ... Nah, proposal ini disampaikan kepada instansi yang terkait, mungkin Dinas Pendidikan, sebagai karya dari sekolah Bapak dan Ibu. Artinya, sekolah Bapak dan Ibu berani membuat terobosan baru, membuat kreativitas baru, mengambil inisiatif antisipatif jika new normal benar-benar diberlakukan. Bapak Ibu guru yang saya muliakan, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, W yang kelima adalah wajah baru pembelajaran. Nah, di dalam W yang
kelima ini ada 7 aspek penting yang ingin kita diskusikan. Yang pertama, proses pembelajaran di era new normal adalah menormalkan sesuatu yang tidak normal di masa normal dan sekarang menjadi normal. Jadi kita yang pertama ini adalah persepsi kita samakan, mindset kita samakan, bahwa proses pembelajaran di era new normal adalah menormalkan sesuatu yang tidak normal di masa normal dan sekarang menjadi normal. Normalnya masuk jam 7 sampai jam 12, tetapi ini kita lakukan perampingan dan modifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bidang studi dirampingkan. Kita tadi ambil contoh kelas 5 SD. Nah, sekarang hanya mengajarkan pendidikan agama dan budi pekerti, PPKN plus IPS, matematika, dan IPA. Jadi hanya tinggal 4 bidang studi saja. Tidak hanya bidang studi yang dirampingkan, tetapi tema atau materi yang diajarkan juga dilakukan perampingan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau biasanya bel masuk pagi berbunyi pada jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang, atau ada yang sampai sore, maka di kelas new normal bel tanda masuk berbunyi antara jam 7.30 atau jam 8. Kenapa? Atau apa alasannya jamnya dinaikkan? Agar murid-murid kita, anak-anak kita punya persiapan yang cukup di rumah untuk sarapan pagi, benar-benar sarapan. Karena di sekolah kantin buat sementara waktu ditutup dan anak-anak mengandalkan sarapan dari rumah. Itulah makanya waktu masuknya agak diperpanjang, agak diperlambat dari biasanya, agar anak-anak tidak terburu datang ke sekolah. Kemudian anak-anak berada di sekolah hanya 3 sampai 4 jam saja. Kalau masuknya jam 7.30, berarti kira-kira jam 10.30 anak-anak sudah harus pulang. Itu yang ketiga. Yang keempat, anak-anak belajar di kelas dengan jumlah yang terbatas, dengan hari yang juga terbatas. Jadi jumlah yang masuk ke dalam kelas terbatas, hari datangnya anak ke sekolah juga terbatas. Nah, bagaimana cara pengaturan pembatasannya? Bisa dilakukan dengan cara-cara berikut. Pertama, dari segi jumlah murid di dalam kelas. Jika satu kelas misalnya berjumlah 30 siswa, maka kelas hanya diisi 10 siswa. Untuk itu, siswa yang masuk ke sekolah atau datang ke sekolah, kita gunakan dengan model shift-shiftan. Itu yang pertama. Yang kedua, masing-masing siswa kita beri nomor. Kalau tadi jumlah satu kelas itu 30 siswa, maka siswa kita beri nomor 1 sampai dengan nomor 30. Lalu nomor 1 sampai nomor 10 itu siswa datang ke sekolah hari Senin dan hari Selasa. Nomor 11 sampai nomor 20 siswa datang ke sekolah hari Rabu dan hari Kamis. Nomor 21 sampai dengan nomor 30 siswa datang ke sekolah hari Jumat dan hari Sabtu. Begitu seterusnya. Bisa juga dilakukan perubahan-perubahan. Misalnya kalau tadi yang nomor 21, nomor 30 datangnya di Jumat dan Sabtu, mungkin 2 minggu setelah itu di rolling, dia datang pada hari Senin dan Selasa, dan nomor urut 1 dan nomor urut 10 datangnya pada hari Jumat dan Sabtu. Begitu seterusnya. Itu tergantung bagaimana kreasi wali kelas masing-masing. Itu yang keempat. Yang kelima, berarti siswa hanya belajar tatap muka dengan gurunya di sekolah dalam 1 minggu hanya 2 hari saja. Lalu selebihnya seperti apa? Selebihnya pembelajaran tetap berlangsung, tetapi dengan model daring atau siswa mengerjakan tugas-tugas di rumah. Maka untuk memenuhi maksud ini,
tugas yang diberikan guru juga harus dimodifikasi. Tidak lagi seperti PR biasanya, yang lebih menekankan aspek kognitif semata. Tetapi tugas dengan model daring seperti ini harus dalam bentuk mengasah kemampuan analisis siswa sesuai dengan takaran analisis yang mampu diserap, dicerna oleh siswa untuk seusia siswa SD. Nah, saudara-saudara, karena itu kreativitas dan inovasi guru sangat dibutuhkan. Maka lanjutannya adalah sekolah harus bertanggung jawab secara mandiri mengajarkan guru-guru atau melatih guru-guru untuk terbiasa menggunakan internet, terbiasa dengan pembelajaran berbasis daring, terbiasa dengan e-learning, dan terbiasa membuat silabus dan perangkat pembelajaran lainnya yang bersifat komunikatif, dapat digunakan secara online dan diakses oleh guru dan siswa. Yang keenam, yang dilakukan dalam W yang kelima ini adalah 2 hari anak-anak bertemu dengan gurunya, memaksimalkan pemberian materi pembelajaran. Jadi 2 hari datang ini materi pembelajaran itu mesti dimaksimalkan. Dimaksimalkan seperti apa? Mesti bertitik tolak dari tugas-tugas daring yang diberikan kepada murid. Jadi tugas yang diberikan kepada murid adalah bagian untuk materi pembelajaran atau pembahasan pembelajaran ketika murid dan guru bertemu di sekolah. Jadi tugas itu berkaitan dengan materi pembelajaran, sebaliknya materi pembelajaran berkaitan dengan tugas. Sehingga gunanya untuk apa? Gunanya adalah murid-murid menjadi termotivasi untuk melakukan atau mengerjakan proses pembelajaran daring di rumah atau mengerjakan tugas-tugas di rumah yang mengisi kekosongan hari yang dia hanya masuk ke sekolah 2 hari saja dalam 1 minggu. Yang ketujuh, ini aspek yang wajib diingat ini. Pada siswa mesti diterapkan secara ketat 3 rumus di masa pandemi, yaitu memakai masker, cuci tangan, dan mengatur jarak, atau tidak boleh berkerumun. Jadi siswa begitu masuk ke kelas, sebelum masuk ke kelas maksud saya, terlebih dahulu mencuci tangannya. Begitu memegang apa saja di ruangan kelas, harus pula mencuci tangannya menggunakan hand sanitizer. Artinya setiap siswa wajib kemana-mana mengantongi hand sanitizer yang telah dibekali oleh orang tuanya dari rumah. Nah, begitu juga ketika keluar dari kelas, tetap mengatur jarak, keluar secara bergantian, dan tidak lagi bersalaman atau berjabat tangan secara langsung dengan bapak atau dan ibu gurunya yang mengajar pada hari itu. Nah, begitu siswa terakhir keluar dan guru keluar, petugas penyemprot disinfektan itu segera melaksanakan kewajibannya. Nah, situasi ini harus benar-benar diterapkan penuh dengan kesadaran dan kedisiplinan. Jadi peran guru ini sangat penting sekali dalam menertibkan siswa-siswa kita. Kemudian poin berikutnya, siswa diwajibkan membawa makanan atau jajanan dan minuman dari rumah. Diingatkan kepada siswa tidak boleh makan berdekatan, tidak boleh saling berbagi makanan yang dibawa dari rumah. Nah, pada poin ini guru berkewajiban menjelaskan kepada siswa mengapa yang selama ini dianjurkan untuk berbagi, tapi kali ini tidak boleh berbagi. Ini perlu diberikan pengertian kepada siswa-siswa kita. Selanjutnya, guru hendaknya memposisikan diri sebagai konselor dan sahabat bagi anak, memberikan kenyamanan, memberikan ketenangan bagi anak, bagi siswa, karena perubahan situasi yang tidak biasa ini. Perubahan situasi yang tidak biasa ini
memungkinkan dapat mengganggu konsentrasi bahkan psikis siswa. Nah, itu bagian ketujuh aspek penting yang mesti diingat oleh guru dan kepala sekolah. Kemudian tadi 5W 1R. 1R-nya adalah rupa baru relasi atau hubungan antara guru dengan orang tua wali murid. Dalam aspek ini setidak-tidaknya ada 5 hal penting yang mesti kita cermati. 1, mulai dari masa transisi sekarang, guru dan orang tua siswa hendaknya sudah menjalin komunikasi, memaksimalkan penggunaan grup WA, memaksimalkan penggunaan grup WA. Kemarin ketika pembelajaran daring diberlakukan, itu setiap guru sudah memiliki grup WA dengan para orang tua wali murid. Nah, perubahan-perubahan apabila nanti masuk ke masa new normal, rencana-rencana sekolah, apa-apa saja yang dilakukan di sekolah dalam menyambut kedatangan kelas new normal itu mesti dikomunikasikan dengan baik kepada orang tua dan wali murid dengan komunikasi penuh keakraban dan kekeluargaan. Itu yang pertama. Yang kedua, mintalah kepada orang tua dan wali murid untuk membiasakan anak-anaknya di rumah menggunakan masker, mengatur jarak, dan selalu cuci tangan. Seolah-olah anak-anak tanpa dia sadari, dia sedang di-training, sedang dilatih di rumah. Sehingga nanti ketika anak-anak masuk sekolah, memakai masker, mengatur jarak, cuci tangan, itu tidak lagi menjadi sesuatu yang terpaksa atau dipaksakan kepada anak. Mereka sudah terbiasa melaksanakan di rumah dan sudah terbiasa dalam kehidupan mereka sehari-hari bersama orang tuanya, di dalam rumah atau di lingkungannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ingatkan kepada orang tua untuk membiasakan anaknya keluar rumah selalu membawa hand sanitizer. Sehingga ketika nanti sekolah, anak-anak juga terbiasa membawa hand sanitizer. Yang keempat, ajaklah orang tua terlibat secara langsung dalam perubahan atau pembenahan di sekolah. Misalnya, ajak orang tua membicarakan tentang perubahan kelas, menyediakan fasilitas cuci tangan, kemudian membuat sekat-sekat antara sesama siswa, antara guru dengan siswa dengan plastik transparan. Nah, semua itu membutuhkan biaya. Ajaklah dengan lemah lembut orang tua untuk membicarakan itu. Tidak perlu terlalu formal. Cukup guru kelas melalui grup WA. Jika perlu, biarkan orang tua yang menghitung sendiri. Bahkan biarkan juga orang tua yang mencari tukang atau memodifikasi ruangan kelas sendiri. Guru cukup sebagai pemantau saja. Arahkan orang tua agar mereka menunjuk salah satu di antara mereka menjadi koordinator pengerjaan perubahan kelas tersebut. Yang perlu diingat oleh guru adalah jangan sekali-kali menampung ataupun memungut uang dari orang tua untuk keperluan tersebut. Jangan karena niat baik, hal-hal sensitif keuangan dapat menyusahkan guru. Biarkanlah orang tua yang mengatur. Dan tugas guru memberikan penjelasan, memberikan motivasi kepada orang tua dan wali murid agar terjalin kerjasama yang baik, agar orang tua wali murid peduli dengan pembenahan atau pembaruan yang akan dilakukan oleh sekolah. Karena kalau dihitung-hitung, sesungguhnya biaya memodifikasi kelas seperti itu tidaklah terlalu besar. Seperti yang dibutuhkan plastik transparan, kayu-kayu kecil untuk penyangga plastik tersebut, fasilitas cuci tangan seperti pipa paralon kecil, serta keran air, atau yang lebih sederhana dapat menyediakan ember atau galon air yang diberi keran. Nah, ini tidak membutuhkan biaya yang banyak. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita memotivasi orang tua wali murid agar ikut
terlibat dan peduli dengan situasi yang akan dilakukan di sekolah. Yang kelima, yang terakhir, lakukanlah komunikasi yang komunikatif, terbuka dan penuh keakraban dalam suasana kekeluargaan. Jangan menggurui orang tua dan wali murid. Insya Allah, orang tua, wali murid, apabila dilakukan komunikasi yang komunikatif, komunikasi yang penuh keakraban, insya Allah wali murid akan paham dan akan dengan senang hati mau berkontribusi. Bapak Ibu, kawan-kawan guru, Bapak Ibu kepala sekolah yang saya muliakan, itulah beberapa aspek yang dapat kita lakukan di masa transisi ini untuk menyambut datangnya masa new normal. Tentunya kita berharap dan berdoa virus corona ini benar-benar hilang dari bumi Indonesia, hilang dari dunia ini, sehingga kita tidak perlu lagi ada new normal dan istilah-istilah lainnya, tetapi kita kembali seperti biasa kita melakukan proses pembelajaran kepada anak-anak kita di sekolah. Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah dia konsep 5W tambah 1R tadi, yaitu wajah baru sekolah, wajah baru kelas, wajah baru ruang majelis guru, wajah baru kurikulum, wajah baru pembelajaran, dan ditambah satu rupa baru relasi sekolah dengan orang tua dan wali murid. Semua yang kita bahas di atas tidaklah konsep yang kaku, apalagi konsep permanen. Tentu seiring dengan perubahan-perubahan, pembiasaan-pembiasaan yang telah terbiasa kita lakukan, sesuatu yang tidak normal menjadi kenormalan baru, maka konsep itu juga dapat mengalami perubahan dan pembaharuan. Semoga konsep yang saya tawarkan ini atau ide yang saya tawarkan ini menjadi bagian kecil, bagian debu kecil untuk memberikan bahan pertimbangan, bahan masukan kepada Bapak Ibu kepala sekolah untuk berdiskusi bersama kawan-kawan sahabat guru di sekolah. Bapak Ibu yang saya muliakan, demikianlah video kita kali ini. Saya berharap semoga bermanfaat untuk kita semua, dan saya juga bermohon kiranya para sahabat, kawan-kawan, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, serta semua penonton channel YouTube Membaca Makna ini berkenan memberikan like, subscribe, dan silakan dibagi jika dirasa bermanfaat. Sampai bertemu dengan video berikutnya. Tetap semangat, tetap kita melakukan pengabdian yang tidak pernah kenal lelah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kita tidak lupa berdoa, semoga wabah ini segera meninggalkan Indonesia, negeri yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih atas kebersamaannya. Salam membaca makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.